Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai kisi-kisi ulangan harian untuk bab spektrofotometri ya berarti ya. Karena polarimetri nanti setelah bulan Maret, insya Allah. Oke, pertama di sini ada kisi-kisinya. Nanti ada 20 soal campur teori dan perhitungan. Mungkin perhitungannya ada 4 atau 5 ya. Jadi 15 soal teori, 5 soal perhitungan gitu. Oke, langsung aja ya, biar videonya nggak panjang. Ini bisa kalian catat atau dirangkum ya, supaya nanti lebih mudah kalian belajarnya. Oke, pertama di sini ada siswa mengetahui rentang gelombang tertentu ya. Ini maksudnya panjang gelombang cahaya ya, panjang gelombang cahaya. Beda dengan panjang gelombang warna. Ini ada lagi yang terakhir. Ini nanti satu kisi-kisi bisa 2 atau 3 soal, atau mungkin 4 ya, tergantung soalnya nanti. Ini siswa mengetahui rentang gelombang tertentu. Ini sudah pernah dijelaskan di kelas pada pertemuan pertama ya. Contohnya ada di mana nih gambar? Ini. Ini ya. Sinar gamma itu dari 0,0001 nanometer sampai 0,01 nanometer. Kalau sinar X itu dari 0,01 sampai 10 nanometer. Sinar UV ya, kan kita belajarnya spektro UV vis ya, UV dan vis. UV itu sinar UV, vis itu sinar tampak atau visible. Kalau UV dari 10 nanometer sampai, nah karena tampak yang mulainya dari 400, berarti UV dari 10 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, dari 400 sampai 700-nya berarti cahaya tampak gitu. Infrared dari 1000 ya, dari 700 sampai 0,01 cm ya. Ini 0,009 berarti karena gelombang radio itu mulai dari 1 sampai 100 meter, 1 cm sampai 100 meter gitu. Jadi paling panjang gelombangnya adalah gelombang radio gitu. Ini ya, bisa kalian screenshot atau kalian gambar ulang, boleh, terserah. Mungkin nanti di soal ditanyakan berapa panjang sinar X gitu, dari berapa sampai berapa. Atau sinar UV dari berapa sampai berapa. Atau mungkin soalnya panjang gelombang suatu sinar gitu ya, dimulai dari 400 sampai 700 nanometer. Sinar apakah itu? Nah, itu bisa kalian lihat ya, sinar tampak gitu. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua nih. Yang kedua itu siswa mampu mengetahui hukum yang berlaku pada analisis spektrofotometri. Hukum yang berlaku pada analisis spektrofotometri cuma satu ya, hukum Lambert-Beer. Karena yang digunakan cahayanya pada spektrofotometri itu adalah cahaya tampak ya, UV dan tampak karena UV vis, UV dan visible atau UV dan tampak. Nah, bunyi dari hukum Lambert-Beer itu adalah jumlah ya. Ganti dulu. Ini ada di modul ya, jumlah radiasi cahaya tampak. Nah, berarti kan ngomongnya cahaya tampak ya. Yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Jadi cahaya radiasi yang diserap oleh larutan ya, itu menunjukkan berapa besar konsentrasi dari larutan tersebut. Gitu. Maka hukum yang bekerja adalah hukum Lambert-Beer. Gitu. Mungkin nanti ditanya apa hubungannya cahaya tampak dengan konsentrasi larutan gitu. Hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi semakin banyak cahaya tampak yang diserap, berarti konsentrasinya semakin banyak. Jadi hubungannya itu antara cahaya dengan konsentrasi adalah banyaknya cahaya yang diserap, berarti makin besar konsentrasinya gitu. Karena jumlah cahaya tuh, kalimat pertama aja jumlah cahaya ya. Kemudian dilanjutkan dengan ditransmisikan oleh suatu
larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Konsentrasi maksudnya adalah besaran dari larutan tersebut, ya. Itu. Jadi hukum yang bekerja adalah hukum Lambert-Beer, hanya satu ya. Lanjut soal selanjutnya. Kalian pelajari itu aja, ada di modul. Terus siswa mengetahui prinsip analisis spektrofotometri dan prinsip kerja. Nah, beda ya, prinsip analisis sama prinsip kerja. Kalau prinsip kerja adalah prinsip saat praktikumnya, gitu kan. Kalau prinsip spektrofotometri adalah prinsip analisisnya. Kalau analisis adalah banyaknya cahaya, ya. Nih, saya sebutkan prinsip dari analisis spektrofotometri adalah banyaknya cahaya polikromatik yang diserap oleh larutan menunjukkan besaran dari konsentrasi larutan tersebut, gitu. Ya. Kebalik itu prinsip kerjanya, kebalik. Jadi prinsip kerjanya itu adalah banyaknya cahaya polikromatik ya, polikromatik yang diserap oleh larutan menunjukkan banyaknya konsentrasi larutan tersebut. Sedangkan prinsip analisisnya adalah cahaya yang dilewatkan ke dalam sebuah larutan akan diserap, sebagian akan dipantulkan, dan sebagian akan diteruskan ke detektor dan kemudian dibaca sebagai angka yang menunjukkan besaran konsentrasi tersebut. Ya, itu analisis spektrofotometri. Beda ya? Beda. Jadi kalau prinsip kerja lebih ke hukum Lambert-Beer-nya. Gitu. Nah, selanjutnya, siswa mengetahui bagian-bagian alat spektrofotometer dan fungsi kerja alat tersebut. Oke, di modul juga ada. Bapak tunjukkan dulu ya alatnya. Mungkin ini aja ya singkatnya. Tapi yang ini nih, ini bagian-bagian ini bagian-bagian singkatnya aja. Kalau alatnya yang jadi itu yang tadi menunjukkan secara umum alat spektro, karena semua spektro kan beda-beda ya. Tapi ini di paling bawah ada alatnya. Nah ini, pertama ini ada tombol ya untuk mengatur besaran panjang gelombang dan absorbansi yang akan kita cari. Nah, karena ini kan tiap alat beda-beda ya, jadi fungsi alatnya juga beda-beda. Jadi kita belum tentu di alat yang kita pakai ada tombol, misalkan kayak di alat yang di lab ya, itu kan tombolnya cuma buat ditekan-tekan buat nyari kalibrasi doang ya. Kalau ini kan emang untuk berfungsi semuanya. Jadi beda. Jadi Bapak akan menjelaskan yang atasnya aja. Bagian-bagian ya. Pertama di sini ada sumber cahaya ya. Sumber cahaya adalah fungsinya ya yang memberikan cahaya. Sumber cahaya fungsinya ya sumber cahaya gitu. Ya nanti cahayanya akan diteruskan. Kemudian masuk ya ke pendispersi atau penyebar cahaya. Jadi cahaya polikromatik ini dibagi lagi menjadi cahaya monokromatik. Nanti cahaya monokromatik ini akan diteruskan ke dalam sampel. Sampelnya ini dimasukkan ke dalam kuvet. Nah, ini bagian dari alat spektrofotometer juga, kuvet itu, ya. Nah, cahaya monokromatiknya diteruskan ke dalam kuvet. Nanti yang sesuai dengan warnanya akan diteruskan ke dalam detektor. Nah, ini detektor ya. Jadi pertama ada sumber cahaya, pendispersi atau penyebar cahaya, kemudian ada kuvet ya. Setelah itu diteruskan ke detektor. Detektor ini yang mendeteksi berapa besaran konsentrasi si larutan tersebut. Nah, dibaca dalam absorbansi. Nah, kemudian detektor akan meneruskan ke layar monitor si spektrofotometer.
Jadi ada sumber cahaya 1, pendispersi cahaya 2, kuvet ya, tempat larutan 3, detektor 4, dan layar ya 5. Gitu. Jadi ada 5 bagian-bagian dari spektrofotometer. Itu fungsinya tadi sudah disebutkan. Kalau layar itu menampilkan besaran angkanya. Gitu. Kemudian ada lagi ya jenis-jenis kuvet. Ya, fungsi kuvet beda lagi nih. Mungkin nanti di soal apa ciri-ciri bahan yang bisa dijadikan sebagai kuvet gitu. Misal kuvet itu kan pertama harus transparan supaya cahaya yang masuk tidak terhalangi ya. Mana sih nih ciri-ciri kuvet kok belum ada? Mungkin di atas. Kalau nggak ada, Bapak sebutin aja ya. Sebutin aja lah. Ciri-ciri kuvet itu pertama harus transparan, kedua tebal ya. Tebalnya harus pas, tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis karena nanti cahaya pengaruh pada jumlah cahaya yang diserap. Gitu. Ketiga tidak boleh gelap ya, itu sudah pasti. Dan ada bagian gelap dan terangnya. Bagian gelapnya itu untuk kita pegang supaya kita mudah memegangnya, gitu ya. Dan ini apa namanya? Panjang atau tebal kuvet itu harus sesuai ya. Gitu. Jadi tidak boleh sembarangan kuvet itu. Sebentar, kayaknya ada deh di sini tuh kuvet mana ya? Mungkin nanti bisa kalian cari di modul ya, kalau misalkan bingung. Tapi kayaknya ada deh. Kuvet mana kuvet? Cari aja nanti di modul ya. Kalian baca pelan-pelan. Ini Bapak buru-buru karena nanti kalau videonya banyak kepanjangan, pada bingung ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagian-bagian yang sudah mengaplikasikan perhitungan Lambert-Beer. Perhitungan Lambert-Beer. Lambert-Beer itu perhitungannya mudah ya. Mudah. Nih, Bapak kasih contoh soal. Contoh soal. Nah, perhitungan Lambert-Beer itu ada di yang ini nih, paling atas. Oke. Absorpsivitas molar kompleks suatu senyawa adalah 14.000 molar per cm. Minimum absorbansi yang dapat dideteksi adalah 0,002 jika diukur pada kuvet ketebalan 1 cm. Konsentrasi minimum senyawa tersebut agar dapat dideteksi adalah, nah ini konsentrasi minimum yang dapat dideteksi. Ini berhubungan dengan besar atau tebal tipisnya kuvet ya. Ya kan? Dengan ketebalan 1 cm ini ketebalan kuvet ya. Jadi Bapak mau menjelaskan absorpsivitas molar itu dilambangkan dengan yang E ya, E. Bentar, mana sih ininya? Insert drawing. Nah, absorpsivitas molar itu ya, E. E-nya kebalik ya. RM. Gimana sih cara nulis E-nya? Yang benar. Gini harusnya. E itu absorpsivitas molar. Dilambangkan dengan molar per centimeter. Gitu. Jadi besaran molar yang dapat dideteksi per sentimeternya. Gitu. Ini absorpsivitas molar ya. Nah, di sini E-nya ada 14.000 molar per centimeter. Terus ketebalan kuvetnya. Ketebalan kuvet itu B ya. 1 cm. Ketebalan kuvet itu B ya. Dan absorbansi yang dapat deteksi itu A. Absorbansi adalah 0,002. Dan C adalah konsentrasi.
konsentrasi. Biasa ya, konsentrasi itu C. Nah, ini bisa kalian kerjakan dengan mudah, ini tinggal dikali-kali aja. Sudah ada soalnya itu di atas ya. Bawain lagi. Nah, kita kerjakan dulu. Tinggal dimasukkan rumusnya itu kan absorbansi sama dengan absorpsivitas molar dikali B atau tebal kuvert dikali konsentrasi. Nah, kalau mau cari konsentrasi berarti kan ini kali semua ya. Kali. Kalau dikekiriin berarti dia pindah ke bawah. Kalau di sebelah kanan, enggak di sebelah kanan ya. Kalau di asal semulanya dia kali, berarti kalau kita pindahkan ke seberang sama dengan, itu dia jadi bagi ya. Cuman agar gampangnya kita masukin angkanya dulu ya. Absorbansinya itu 0,002, E-nya itu 14.000 ya. B-nya itu 1 dikali C. Nah, 14.000 kali 1 kan 14.000. Berarti karena dia dikali ya di tempat asalnya, kalau kita ke kiriin berarti dia jadi membagi gitu. 0,002 dibagi 14.000 gitu. Kita bawahin lagi. Pokoknya kegedean ya saya nulisnya. Nah, konsentrasinya berapa nih? 0,002 dibagi 14.000. Banyak nih minus komanya nih. 0,002 dibagi 14.000. 1,42 hasilnya ya. C sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat min 7. Gitu. Ini hasilnya. Konsentrasi yang minimal dapat dideteksi. 10 pangkat min 7 itu kalau kita jadiin angka desimal, jadinya berarti tambahin 0 7 kali ke kiri. Kan tadinya 1,42 nih. Tambahin 7 kali. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya geser 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. 7 kali. 7. Berarti 0,000000142 konsentrasi yang dapat dideteksi. Gitu. Ya. Ini untuk hukum Lambert-Beer. Nanti kalau misalkan yang dicari absorbansi, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Gitu. A-nya nanti yang dicari absorbansi. Kalau yang dicari adalah absorpsivitas molar, berarti yang dimasukin B, C, dan A. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Gitu. Contoh ya, contoh. Saya hapus dulu nih. Misal tadi kan C-nya ketemu ya. C-nya tadi, C-nya itu 1,42 kali 10 pangkat min 7. Ya, min 7. Kita mau cari A. Ya, cari A. A-nya nggak tahu. E-nya tinggal masukin 14.000. B-nya 1. Nih, 1. C-nya kali 1,42 kali 10 pangkat min 7. Ini kan 14.000 jadinya 14 kali 10 pangkat 3 ya. Dikali 1 jadinya 14 kali 10 pangkat 3 tetap dikali 1,42 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 jadinya, keluarin lagi nih. Sama dengan ya. Sama dengan 14-nya dikali 1,42. Berapa tuh? 19,88 ya. Kita genepin aja ya. 19,88. Nah, ini kali 10 pangkat 3. Kalau kali kan ditambah ya. Berarti ditambah min 7 pangkatnya. Jadi
19,88 dikali 10 pangkat min 4. Ini 19,88 kita genepin jadi 20 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah, nah kita geser 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. 0,02. Sama kan? Gitu. Oke ya, gampang kok. Nah, ini ntar untuk soal selanjutnya. Salah. Oke, lanjut. Selanjutnya itu mengetahui syarat larutan yang dapat dianalisis pada spektrofotometri. Oke. Syarat untuk larutan itu di spektrofotometri yang penting berwarna. Gitu. Kalau tidak berwarna, yang penting dia adalah senyawa logam. Karena senyawa logam ini ya bisa memberikan warna ketika dia menjadi senyawa kompleks gitu. Senyawa kompleks ini adalah senyawa logam yang diberi preagen. Jadi preagen ini yang akan membuat kompleks senyawa logam yang berwarna. Jadi minimal 2 ya, yang berwarna atau senyawa logam. Karena senyawa logam bisa menghasilkan warna ketika menghasilkan senyawa kompleks. Berarti Berarti bukan senyawa logam, tapi senyawa kompleks logam. Ya, lebih tepatnya gitu. Jadi untuk syaratnya pertama, syaratnya itu pertama 1 berwarna atau 2 larutan kompleks logam ya. Ini syaratnya. Oke, untuk selanjutnya adalah siswa dapat membuat larutan induk dengan konsentrasi ppm. Nah, larutan induk. Lanjut ke soal yang tadi ya. New share. Nah, ini membuat larutan induk. Rumusnya itu gampang. C sama dengan miligram atau massa ya. Karena konsentrasinya miligram, saya nulisnya biasanya mg. Volume dikali 1000 per liter. Itu. Kalau misal kita mau bikin larutan 1000 ppm dalam 500 ml air, tinggal masukin. Yang kita mau buat 1000 ppm. Ingat, ppm itu konsentrasi, berarti masukinnya ke C. Mg yang kita cari. Volumenya 500 ya, mili. Salah. Dikali 1000 per 1 liter. Ini boleh dicoret 1000 ya. Ini boleh dicoret sama ini. Jadinya 1000 bagi 500, 2 ya. Ya, 2. 2 dikali miligram sama dengan 2 miligram ya. 2 mili. Enggak, jadinya begini. 2 miligram. Saya bacanya bisa. Ini 1000. Lanjut ke bawah ya. Wah, susah banget. Kita ke bawahin deh. Lanjut. Berarti kan tadi ya, kalau dia di tempat asalnya dikali, kalau dia pindahin ke seberang, berarti dia membagi gitu. Berarti Mg 1000 bagi 2. Mg sama dengan 500. Ini kalau dalam Mg ya. Kalau soalnya mintanya gram, berarti dibagi 1000. 500 dibagi 1000 gram sama dengan 0,5 gram gitu. Ini kalau diminta gram. Tapi kalau dimintanya miligram, nanti di pilihan gandanya, misal A-nya itu 500 mg, B-nya itu 200 mg. Nah, pokoknya sampai E itu mg semua ya. Mg. Berarti nggak usah dibagi 1000. Tapi kalau di sininya gram ya, satuannya gram,
berarti dibagi 1000 dulu. Gitu. Ini untuk kalau misalkan volumenya mililiter ya. Gimana kalau misalkan volumenya itu saya ganti jadi liter. Misalkan dalam volume 5 liter. 5 liter. Ganti jadi 5 liter. Gimana? Berarti tinggal dijadiin mili gitu. Ini kan kalau liter itu 1000 mili ya. Berarti kalau 5 liter 5000 mili dikali 1000 per liter. Ini coret. Ini coret. Berarti jadi 1000 dengan mg dikali 1/5. Tuh. Atau mg per 5. Kan mg kali 1 mg. Ya. Karena 1 kalau dikali apapun, ya hasilnya apapun. Gitu. Misal, bukan apapun ya. Misal A dikali 1, hasilnya A. Gitu. Jadi 1 dikali apapun, ya hasilnya apapun. Apapun itu. Atau mungkin 1 dikali pi, ya hasilnya pi. Gitu. Berarti 1 kali mg, berarti ya mg. Gitu. Dibagi 5. Lanjut ya ke bawah. Berarti 1000 sama dengan mg per 5. Nah, kalau dari tempat asalnya dia membagi, kalau dia pindah ke seberang, berarti dia mengkali gitu. 1000 dikali 5 sama dengan mg. Berarti 5000 mg. Kalau dijadiin gram, berarti 5000 dibagi 1000 gram. Coret-coret. Hasilnya 5 gram. Gitu. Ya, ini untuk membuat larutan 1000 ppm. Tapi gimana nih kalau misalkan membuat larutan 100 ppm misal dari larutan 1000 ppm. Misal kita mau buat dalam 500 mili ya, tetap gimana? Itu kita pakai rumus pengenceran P1 kali M1 sama dengan P2 dikali M2. Kita mau membuat 100 ppm. Kebalik. 100 ppm dalam volume 500. Berarti P2-nya kita ngambilnya berapa dari 1000 ppm? Gitu. 1000 di sini. Berarti ini 50.000 ya. 1234. P2 dikali 1000. Kayak tadi, kalau dia di tempat asalnya kali, berarti kalau dia pindah ke seberang, dia membagi. Gitu. Berarti 5000, 50.000 maksudnya. Dibagi 1000, dengan P2. P2 sama dengan coret 3, 50 mili. Berarti kita perlu ngambil 50 mili dari 1000 ppm, kemudian diencerkan dengan air 500 mili untuk membuat 100 ppm. Begitu, anak-anak. Oke, lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Tadi ini ya, dalam kisi ini. Ke selanjutnya, menentukan konsentrasi larutan dari persamaan garis. Ini yang sudah praktikum, biasanya gampang ngerti, karena sudah saya ajarin kemarin. Nah, yang belum praktikum ini yang bikin dia pusing biasanya. Ya. Saya enter dulu. Biar ada space. Dari persamaan garis ya. Persamaan garisnya itu yang ini. Menghitung konsentrasi dari persamaan garisnya adalah yang ini. Biasanya sudah diketahui di soal. Ini persamaan garis ya. Persamaan garis itu Y sama dengan A plus BX. Salah, AX plus B. Balik. AX plus B.
Nah, di sini soalnya Y sama dengan 0,1182X ditambah 0,098. Nah, yang di sebelah X ini berarti A nih. A ini B-nya. Gitu. Semuanya berasal dari ini. Y sama dengan AX plus B. Berarti yang di sebelah X itu A-nya. Nah, di sebelah plus ini, di sebelah tambah ini, itu berarti yang B-nya. Nah, yang kita cari adalah konsentrasi. Konsentrasi itu yang X. Gitu. Paham ya? Sampai sini? Oke. Terus, di sini di soal suatu sampel diukur pada panjang gelombang 550 nanometer, memiliki absorbansi 0,178. Ini absorbansi sampel itu Y ya, absorbansi sampel ya, itu Y. Berarti Y-nya adalah 0,178. A-nya adalah 0,1182. B-nya adalah 0,098. Tinggal kita masukin angkanya aja gitu. Gampang sebenarnya ya. Y sama dengan AX plus B. Y-nya itu 0,178 sama dengan A-nya itu 0,1182X ya ditambah 0,098. Berarti yang nggak ada X-nya ya, kita pindahin dulu ke sebelah kiri. Nah, kalau tambah, pindah ke seberang, itu jadi mengurangi. Sedangkan kalau minus, pindah ke seberang, jadi dia menambah. Gitu. Ya, ingat ya. Berarti karena ini plus, pindah ke seberang, jadi dia mengurangi. Dari plus ke seberang, mengurangi dia. 0,178 dikurang 0,098. Sama dengan kita pindahin yang nggak ada X-nya dulu ya. Yang nggak ada X-nya kita kelompokin. Sama dengan 0,1182X. X-nya jangan lupa ditulis tetap. Berapa nih hasilnya? 0,178 dikurang 0,098. Hasilnya 0,08. 0,08 sama dengan 0,1182X. Kan kita mau nyari X. Ya yang ada angkanya kita pindahin ke seberang. Karena ini dikali ya, ini hitungannya dikali. Cuman nggak ditulis, berarti dia pindah ke seberang. Kalau kali pindah ke seberang jadi bagi, berarti 0,08 dibagi 0,1182. Koma ya ini. Dengan X. Hasilnya X adalah berapa nih? Dibagi 0,1182 ya. 1182 ini. 88. Oh, 88 sini. Hasilnya adalah 0,67. Satuannya ppm. Gampang bukan? Gampang lah. Gitu. Ini nggak ada variasi soal ya. Pasti yang dicari selalu X. Nggak mungkin A-nya nggak ada atau B-nya nggak ada. Karena persamaan garis itu udah mutlak. Ya, ini begini bentukannya. Nggak mungkin B-nya nggak ada atau A-nya nggak ada. Karena ini kan dicarinya menggunakan data dari praktikum. Jadi pasti yang dicari cuma X-nya doang. Yang diketahui datanya Y dan persamaan garisnya. Gitu. Mudah bukan? Mudah. Silakan dipelajari ya. Oke, selanjutnya soal terakhir. Mengetahui rentang gelombang warna. Ya, gelombang warna itu yang Bapak kirimkan di grup ya. Yang pertemuan pertama, gelombang warna mana ya? Kalau nggak salah di modul ada deh. Gelombang. Nah, ini nih. Ya. Misal gelombang warna ungu itu panjangnya berapa? Di sini kan antara 400 sampai 435. Biru itu berapa? Biru hijauan berapa? Ya gitu. Kalian nanti tinggal hafalin. Gampang kok. Ini udah data mutlak. Gitu ya. Mudah sekali bukan? Nah, gitu. Ya paling soalnya itu aja. Karena masih
ulangan harian ya, nanti UTS mungkin, agak lebih rumit gitu, tapi nggak jauh-jauh dari ulangan, UTS ya, kisi-kisinya nggak jauh-jauh dari ulangan harian, kisi-kisinya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nggak ngerti, tanya aja japri langsung ke WhatsApp Bapak ya, gitu. Tinggal tanya aja gampang kok, Bapak pasti ngejelasin. Oke anak-anak, kurang lebihnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.